with you and outside. Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better, if it just ain't right, it's time to say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyelesaikan tugas proyek pendidikan Pancasila oleh dosen pengampu Dr. Susi Daumiati SHMH dengan tema Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan paradigma pembangunan. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Umia Pauladia dengan NIM 22043064, prodi akuntansi. Di sini berperan sebagai Eka dan Gita. Saya Gio Maranandi dengan NIM 22059155, prodi manajemen, berperan sebagai Andi. Saya Rasyati dari NIM 22086274 dari prodi Pencaskesrek. Saya berperan sebagai Budi. Saya Rizka Yulia dengan NIM 22059185, prodi manajemen, berperan sebagai Cici. Saya Setia Drilani, NIM 25053156, prodi pendidikan ekonomi, berperan sebagai Hani. Saya Rita Fitri dengan NIM 220611 dari prodi bimbingan dan konseling, berperan sebagai Dini. Saya Reza Firdaus dengan NIM 22053148, prodi pendidikan ekonomi, berperan sebagai Magelang. Kawan-kawan, apa sih yang membuat pendidikan Pancasila itu begitu penting bagi bangsa Indonesia? Menurutku Pancasila itu adalah dasar negara kita yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Betul, Pancasila juga menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan, dalam berperilaku dan bersikap. Lalu, bagaimana Pancasila bisa menjadi dasar untuk pengembangan ilmu? Mulai dari Pancasila tersebut sebagai dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan Pancasila juga bisa membuat kita betul bisa mengembangkan ilmu yang berkualitas. Anda yang tahu dengan paradigma pembangunan. Saya tahu. Ya. Jadi itu Pancasila tersebut bisa membuat kita memiliki prinsip itu sebagai gotong royong, keadilan, dan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Terus, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti ini? Kita bisa mulai dengan berpikir adil dan menghargai perbedaan. Dan itu kita juga bisa mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, Pancasila dapat disimpulkan itu hanya sekitar teori, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Pancasila adalah fondasi bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan. Pancasila itu harus menjadi pedoman kita dalam berperilaku dan bersikap. Saya juga setuju Pancasila sangat penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Mau banyak yang setuju nih. Aku juga setuju nih. Pancasila itu dapat dijadikan dalam aplikasi untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya juga Pancasila menjadi dasar pembangunan. Oke, aku juga sangat setuju. Pancasila itu juga bisa dijadikan sebagai fondasi untuk dalam berperilaku dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus memahami Pancasila dalam kehidupan kita dan sehari-hari dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Dan Pancasila harus dijaga dan dilestarikan sebagai fondasi bangsa Indonesia. Oh, jadi kita mau pulang sekarang nih. Udah selesai. Udah selesai apa belum? Ayo. Ya.
sebagai dasar pengembangan iptek. Contoh perkembangan iptek dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ditemukannya teknologi transfer intisal atau yang dikenal dengan teknologi cloning yang dalam perkembangannya pun masih menuai kontroversi. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Muslim pada surat An-Nazi'at ayat 11-14 diisyaratkan adanya suatu perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia yang mengarahkan pada kehidupan kembali dari tulang belulang. Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya, pengembalian itu hanya satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Contoh perkembangan iptek dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah bersifat beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabdikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia. Contoh implementasi Sila Persatuan Indonesia, yaitu mengimplementasikan universal dan internasionalisme kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Contoh implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Harus memiliki sikap terbuka, dengan arti terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Contoh implementasi dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu ditemukannya varietas bibit unggul padi Jelosari dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kesimpulannya yaitu, perkembangan iptek sangat pesat dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan teknologi. Di samping dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari perkembangan kemajuan iptek. Pelanggaran iptek pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan perkembangan iptek di Indonesia sepenuhnya sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.